Pada momen ini, menurutku MCU nggak akan pernah sama lagi. Oke, jadi opini pribadiku, MCU di fase yang keempat ini udah nggak seru lagi. Mereka punya beberapa permasalahan yang ngebuat kualitas dari MCU ini udah menurun. Udah nggak sama dengan fase 1, 2, dan juga 3. Dan pada video kali ini, aku akan menjelaskan beberapa alasanku terhadap opiniku mengenai penurunan kualitas dari MCU. Semua ini adalah opini pribadiku. Kalau misalnya teman-teman punya opini lain atau pendapat lain, langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. New format, creating series that are connected to our theatrical releases, making the MCU more immersive than ever. Alasan yang pertama, quantity over quality. Menurut pengumuman, fase 4 dari MCU ini itu banyak banget. Jumlahnya itu bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan fase 1 hingga 3. Nah, selain film, mereka pun juga punya beragam proyek series yang nantinya akan tayang di Disney+. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan banyak banget konten pada fase 4 ini, Marvel bisa tetap menjaga kualitas semua kontennya ini sesuai dengan standar yang mereka sudah buat lewat fase 1 hingga 3. Karena dari beberapa film ataupun series, ada beberapa CGI yang tergolong buruk dan kayak nggak sesuai gitu loh sama standar yang udah dibangun sama Marvel. Nah, ini menjadi salah satu bukti ya, kelihatannya Marvel sendiri pun agak sedikit kewalahan dengan jumlah konten dan juga jadwal yang lumayan padat di fase keempat ini. Alasan selanjutnya adalah karena antara satu film dengan series yang ada di fase keempat MCU, semuanya itu terlalu terhubung. Nah, hal ini membawa dampak positif tapi juga membawa dampak negatif. Kita benar-benar harus ngikutin semuanya. Kalau misalnya kita miss satu atau dua series atau satu film aja, kita udah kayak nggak ngerti gitu loh apa yang dibicarain sama karakter-karakter ini. Dan bayangkan ya, dimana fase 4 ini penuh dengan film dan juga series. Dan gimana dengan orang-orang yang emang nggak berlangganan Disney Plus, dimana mereka mungkin cuman ya pengen nonton film Marvel aja, nggak sampai nonton series. Hal itu tentu bisa membawa masalah baru ya, karena ya akhirnya cerita Marvel ini nggak bisa dinikmati secara utuh tanpa kita benar-benar nontonin film, series semuanya tanpa terkecuali. Dan alasan selanjutnya, menurutku sekarang MCU ini udah terlalu rame banget. Karena dengan adanya konsep multiverse ya, akhirnya kita bisa ketemu sama banyak orang. Itu benar-benar jadi PR buat kita sebagai penonton kalau emang benar-benar pengen ngikutin MCU. Karena kita mau nggak mau harus mempelajari tentang nama-nama karakter, background, dan mungkin juga teori-teori yang ada di dalam MCU fase keempat. Apalagi dengan adanya Moon Knight, kita jadi diperkenalkan dengan dunia baru, yaitu dunia dewa-dewi Mesir. Dan pada akhirnya kita nggak punya kesempatan untuk membangun koneksi atau relasi dengan karakter yang kita suka, atau dengan karakter yang menjadi tokoh utama dari satu film itu. Ya, salah satu contoh kasusnya adalah film yang baru-baru ini ya, yaitu Doctor Strange 2 atau Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Di film itu ya terpecah kan, kita nggak punya kesempatan banyak untuk mengeksplorasi karakter dari Dr. Stephen Strange. Karena menurutku lumayan menarik ya, karena dibandingkan dengan film yang pertama, di film yang kedua ini Dr. Strange menurutku jauh lebih solid. Dia udah punya banyak pengalaman, dia udah nerima nasibnya, tapi ya dia punya satu permasalahan yang belum diselesaikan. Tapi semuanya itu terpecah karena dengan adanya Wanda ya. Dan orang-orang juga bilang kalau Doctor Strange 2 ini lebih cocok dibilang sebagai WandaVision 2. Ya aku lumayan setuju, karena penggambaran atau eksplorasi karakter Wanda itu malah lebih kuat dan lebih terfokus ketimbang dari karakter Stephen Strange itu sendiri. Kemudian kita pun langsung dijejeli ya, langsung diperkenalkan dengan karakter baru yang menjadi pemegang kunci itu di konsep multiverse, yaitu America Chavez. Dan karakter Amerika ini pun menurutku terlalu terburu-buru gitu loh diperkenalkannya. Maksudnya kayak eksplorasi karakternya itu masih dangkal banget. Kayak kita nih nggak begitu kenal gitu loh sampai film selesai. Interaksinya dia dengan Doctor Strange itu kayak juga terlalu terburu-buru, kayak dipaksakan. Kita tahu bahwa Doctor Strange adalah orang yang kayak kaku gitu ya, orang arogan.
Tapi kok bisa dia secepat itu membangun bonding yang kuat dengan Amerika. Nah, hal-hal kayak ginilah ya. Ini hasil dari karakter yang terlalu banyak. Dengan konsep multiverse ini, semua karakter langsung dijejelkan ke satu film. Dan pada akhirnya kita nggak bisa terfokus untuk mengeksplorasi satu karakter dengan baik. Nah, alasan terakhir bisa jadi merupakan alasan yang berasal dari faktor internal, yaitu dari diri kita sendiri sebagai penonton yang masih belum sepenuhnya move on dari fase sebelumnya. Apalagi ada beberapa karakter yang udah menjadi wajah MCU, kayak contohnya Captain America dan juga Iron Man, yang udah nggak ada lagi. Nah, bagi beberapa orang, MCU ini udah kehilangan daya tariknya. Bahkan aku sendiri udah ngerasa bahwa Avengers Endgame itu adalah penutup yang udah sangat-sangat sempurna, dan kayak udahlah, nggak perlu ada kisah lanjutan lagi. Ya, intinya semuanya butuh waktu untuk mulai mencintai fase-fase selanjutnya dari MCU. Butuh waktu sekitar 11 tahun bagi kita untuk sampai pada penutup yang menurutku sangat sempurna, yaitu Endgame. Sepertinya kita harus lebih bersabar menunggu seluruh rangkaian series dan film ini untuk membentuk satu jalinan cerita yang mencapai klimaksnya. Mungkin masih perlu beberapa tahun lagi. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah relax, kita duduk aja, dan menikmati karya-karya yang disuguhkan oleh Marvel. Dan harapannya kita bisa mendapatkan satu masterpiece dalam waktu beberapa tahun lagi. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton, dan like, share, subscribe kalau misalnya suka dengan konten-konten di channel Veus Manuel ini. Dan kalau misalnya ada kritik, saran, opini, langsung tulis aja di komentar di bawah. Oke, thank you dan Tuhan berkati. Stay safe and stay healthy, right?